Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membawakan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Jadi materi kali ini adalah materi terakhir dari semester 2, yaitu pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Jadi nantinya kita akan mengolah makanan internasional sehingga memiliki nilai jual, dan tentu saja makanan tersebut dapat sesuai dengan lidah orang Indonesia. Fokusnya makanan internasional nanti ada dua, yaitu pengolahan makanan oriental dan makanan kontinental. Ya, adapun pada materi ini ada beberapa hal yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama perencanaan usaha makanan internasional. Kemudian pada sesi berikutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah, kemudian menghitung titik impas atau break-even point, kemudian promosi produk hasil usaha, dan yang terakhir adalah laporan kegiatan usaha. Baik, pertama kita bahas dulu perencanaan usaha makanan internasional. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus bisa merencanakan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memulai ide dan peluang usaha makanan internasional. Ide dan peluang usaha. Jadi yang harus kita perhatikan sebelum memulai usaha makanan internasional ini adalah yang pertama menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Jadi makanan internasionalnya ini paling tidak harus sesuai dengan lidah orang Indonesia dan tentu saja disesuaikan dengan bahan baku yang tersedia di Indonesia. Yang kedua yaitu mengolah makanan dengan tepat. Jadi sebelum memulai usaha ini pelajari dulu cara mengolah makanan internasional yang berasal dari negara asalnya ya. Jadi sehingga diperoleh cita rasa paling tidak hampir mirip dengan negara asal. Kemudian jangan lupa juga untuk berkreasi hingga makanan internasional bisa sesuai dengan lidah orang Indonesia. Yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan bumbu yang tepat. Ya, jadi terkadang ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli negara tersebut, tapi kita tidak memiliki bumbu tersebut ya. Jadi tidak ada di daerah kita, itu nggak ada. Jadi mau tidak mau kita ganti bumbu pengganti yang sesuai atau yang sejenis dengan yang ada di Indonesia. Jadi lebih baik lagi dengan bumbu tersebut kita bisa melakukan inovasi dalam mengolah bumbu masakan internasional. Kemudian yang keempat yaitu carilah lokasi yang pas ya. Jadi seandainya kita menginginkan tempat usaha, jadi pilihlah lokasi usaha yang paling tidak strategis. Kemudian paling tidak itu dekat dengan pusat keramaian seperti mall ataupun kantor. Kemudian yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Jadi ketika kita memulai usaha, setidaknya kita jangan memasang tarif yang terlalu mahal atau berikan harga promo pada waktu-waktu tertentu sehingga dapat mengundang pembeli untuk datang ke tempat kita berjualan. Kemudian berikutnya adalah berikan pelayanan prima. Jadi pelayanan prima ini artinya pelayanan yang terbaik. Misal kita melayani pembeli dengan cepat, kemudian cekatan, dan jangan lupa juga dengan ramah. Satu hal yang terpenting adalah kenali pelanggan yang sering berbelanja di tempat kita supaya mereka merasa kita perhatikan. Yang terakhir adalah konsisten dalam pelayanan. Jadi buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Kemudian kalau ada perubahan, buatlah jadwal pemberitahuan sebelumnya sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang sudah tutup. Ya. Selain itu, berikan juga harga yang tetap. Jadi kalau misalnya seandainya pun ada kenaikan harga pada bahan makanan, maka dapat disiasati dengan porsi yang lebih diperkecil. Kemudian juga konsisten dalam kualitas melayani pelanggan, kemudian menjaga kebersihan ataupun juga menjaga kualitas makanan. Oke, kita kembali lagi di perencanaan usaha.
Perencanaan usaha yang berikutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan. Kita ke sumber daya. Oke, sumber daya yang dibutuhkan di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor produksi alam. Jadi faktor produksi alam artinya adalah segala sesuatu yang tentu saja tersedia di alam, kemudian dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan produksi. Misalnya air itu biasanya sebagai bahan baku, kemudian tanah itu sebagai lokasi usaha, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan itu sebagai faktor produksi utama dalam mengolah makanan. Kemudian yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Jadi faktor produksi tenaga kerja ini adalah kemampuan yang dimiliki manusia, baik itu jasmani ataupun rohani, yang dapat digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga faktor produksi modal. Jadi kalau faktor produksi modal ini maksudnya setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kalau dalam pelajaran ekonomi biasanya faktor produksi modal untuk usaha makanan itu dibagi menurut wujudnya, fungsinya, kemudian sifatnya, bentuknya, dan sumber modal. Ya, berikutnya terakhir faktor produksi kewirausahaan. Jadi faktor produksi kewirausahaan ini adalah faktor yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Jadi seorang wirausahawan di sini harus mempunyai yang pertama keahlian memimpin, keahlian teknologi, dan yang terakhir adalah keahlian organisasi. Nah, kemudian perencanaan apa lagi yang perlu kita miliki untuk membuka usaha makanan internasional? Ya, yang berikutnya adalah perencanaan dalam pemasaran. Ya, perencanaan pemasaran. Apa yang faktor utama yang dapat menentukan perencanaan usaha? Ya, yang pertama adalah lokasi usaha. Jadi bedakan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha. Misal, menu yang ditawarkan di kantin sekolah tentu akan berbeda dengan menu yang berlokasi di daerah perkantoran. Jadi dalam hal ini, karena kantin sekolah itu segmentasinya adalah pelajar, maka tentu kita harus membuat makanan yang lebih murah harganya dibandingkan dengan pekerja kantoran. Kemudian yang kedua, faktor utamanya lagi adalah harga jual. Jadi harga jual juga menjadi faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Biasanya untuk harga jual itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama, konsumen bawah. Yaitu biasanya konsumen bawah yang ditawarkan adalah menu dengan harga yang terjangkau. Kemudian konsumen menengah itu biasanya memadukan antara makanan dan minuman internasional yang harganya tidak terlalu mahal. Kemudian kalau konsumen segmen atas biasanya tidak memikirkan uang yang mereka keluarkan, yang terpenting adalah pelayanan prima dan kepuasan dari cita rasa masakan yang mereka pesan. Terakhir, perencanaan yang terakhir adalah penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memulai usaha. Jadi sebaiknya harus membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isinya meliputi visi dan misi. Jadi visi ini biasanya gambaran untuk membuat usaha. Kemudian kalau misi itu cara untuk mencapai misi atau tujuan tersebut. Yang kedua, tujuan usaha. Jadi tujuan usaha di sini adalah penjabaran dari visi dan misi yang sudah kita buat. Jadi bisa kita tuliskan secara singkat dan ringkas apa tujuan kita dalam memulai kegiatan usaha makanan internasional. Kemudian maksud kegiatan usaha. Jadi maksud di sini adalah apa yang kita harapkan dari kegiatan usaha tersebut. Kemudian profil usaha. Profil usaha di sini adalah gambaran usaha yang akan kita dirikan. Misalnya sejarah berdirinya usaha makanan internasional dan bisa juga dilengkapi dengan jenis-jenis
makanan internasional yang akan kita jual. Kemudian strategi pasar. Di sini ada strategi pasar ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama segmenting, itu sasaran pasarnya ke siapa. Kemudian targetnya bisa pelajar, mahasiswa atau pekerja kantoran. Tinggal kita pilih aja yang mana pangsa pasarnya lebih besar. Kemudian positioning, yaitu inovasi yang dapat kita lakukan sehingga rasa lebih enak atau tampilan lebih menarik sehingga konsumen merasa tertarik untuk membeli. Berikutnya adalah analisa SWOT, SWOT. Jadi analisa SWOT di sini adalah acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Jadi SWOT ini sendiri adalah singkatan. S itu adalah strength atau kekuatan, W di sini adalah weakness atau kelemahan, O di sini adalah opportunities atau peluang, dan T di sini adalah threat atau ancaman. Jadi analisa ini biasanya didahului oleh identifikasi dari faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi, analisa SWOT juga dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha dengan menggunakan kuesioner ataupun dengan menggunakan kuesioner yang biasa diisi oleh pengusaha ataupun pembeli. Kemudian yang terakhir adalah proses produksi. Jadi proses produksi di sini meliputi alat dan bahan yang digunakan hingga proses pembuatan dan penyajian. Ya, jadi inilah 4 perencanaan usaha untuk makanan internasional. Jadi demikianlah materi online kita kali ini dan akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan dengan bersih, dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.